Hai, selamat datang di podcast Starting Point. Starting Point adalah podcast yang dikelola oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Mengangkat nama Starting Point, podcast ini akan menjadi titik mula bagi diskusi menarik tentang ekonomi sirkular untuk kebijakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Mengundang pembicara keren dan berpengalaman, kita akan gali kisah sukses inisiatif ekonomi sirkular dari berbagai sudut. Masing-masing dari kita bisa jadi agen perubahan dunia yang lebih baik. So stay tuned for more inspirations. Starting Point, start your act now. Pertama, ketika kami menyampaikan betapa pentingnya anak-anak agar bijak, ya, jadi cerdas dan bijak dalam mengelola sampah. Kadang kita anak-anak kecil tuh, alah bu, lah ini sampah kan yang penting dibuang di tempat sampah. Ini sebuah tantangan ya di madrasah kami. Kami berusaha untuk membuka mindset, pola pikir anak didik kami, bahwasanya sejak kecil mereka harus paham, harus tahu dan harus cerdas dalam ikut untuk membersihkan atau menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, termasuk dalam bijak dalam mengelola sampah. Halo teman-teman, kembali lagi dalam podcast Starting Point Circular School Series bersama saya Ari Kamila. Tidak jauh berbeda dari episode-episode sebelumnya, kita sudah menggali bersama dengan narasumber-narasumber yang sangat inovatif dalam mengimplementasikan nilai-nilai dari konsep circular economy. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga sudah bersama dengan narasumber yang juga sama-sama inovatifnya, yang juga mendedikasikan dirinya untuk mengimplementasikan nilai dari konsep circular economy di sekolah nih teman-teman. Nah, uniknya narasumber saat ini juga memiliki nama yang hampir sama nih dengan saya, yaitu Ibu Ari Purwaningsih, MPD. Beliau ini merupakan kepala sekolah dari MI Muhammadiyah Srebegan Kabupaten Klaten ya Bu. Nah, mungkin Ibu ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia dimanapun berada, bertemu lagi dengan kami di acara podcast Sirkular Ekonomi bersama saya Ari Purwaningsih, Kepala MI Muhammadiyah Srebegan Ceper Klaten. Begitu Terima kasih Mbak Ari. Ibu. Iya, nama kita hampir sama nih teman-teman. Jadi jangan keliru ya. Saya Ari dan Ibu Ari. Pakai K. Pakai K. Nah, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Tadi perjalanan dari Klaten gimana Ibu? Dari Klaten alhamdulillah lancar, padat merayap. Teman-teman. Bersamaan dengan liburan ini ya. Oh, bersamaan dengan liburan. Iya. Wah, luar biasa ya teman-teman, dedikasinya menyempatkan waktu datang ke Jogja untuk berbagi kepada teman-teman semua nih gimana tentang implementasi dari ekonomi sirkular. Nah, mungkin saya juga ingin mengucapkan sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa mewawancarai Ibu nih secara langsung, yang tentunya Ibu ini pasti sangat inspiratif gitu ya. Nah, karena tak kenal maka tak sayang nih teman-teman, karena saya kan juga maksudnya pengen menyayangi Ibu Ari nih. Oh iya, dan saya juga sangat sayang sekali dengan Mbak Ari nih. Luar biasa, terima kasih Ibu. Nah, karena padahal baru kenal ya Mbak? Iya, padahal baru kenal. Nah, mungkin teman-teman di luar sana juga ada yang belum kenal nih Bu. Silahkan memperkenalkan diri. Baik, saya ulangi lagi perkenalan saya. Saya adalah Ari Purwaningsih. Saya berasal asli dari Klaten. Asli Klaten. Kalau coklat itu cowok Klaten. Kalau cewek Klaten apa ya Mbak? Apa nih Bu? Aku juga nggak tahu ya. Jadi saya asli dari Klaten dan saat ini saya turut berjuang di sebuah madrasah di daerah dekat rumah saya, tepatnya di MI Muhammadiyah Srebegan. Itu masuk dalam Kecamatan Ceper, kabupatennya adalah Kabupaten Klaten. Di MI kami itu sebenarnya MI-nya di kampung Mbak, tapi alhamdulillah walaupun madrasah kami berada di kampung, kami tidak pernah surut, tidak pernah lelah untuk berusaha berikhtiar agar madrasah kami semakin dikenal luas oleh masyarakat, dan semakin, kalau bahasa sekarang, bahasa kininya itu semakin mendunia. Semakin mendunia. Kami Luar ingin biasa. mewujudkan terus seperti itu. Semoga cita-citanya tercapai ya Amin, Bu. amin.
Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman, Ibu Ari ini juga memiliki hobi menulis nih. Barangkali Ibu mau memperkenalkan tulisannya kepada teman-teman. Kebetulan saya suka dengan dunia tulis menulis dan alhamdulillah berkat bimbingan dan motivasi dari salah satu profesor yang terkenal, yaitu Profesor Imam Rubandi. Saya diajak untuk belajar menulis oleh beliau dan alhamdulillah saya dapat membuat satu karya buku solo yang bergenre puisi sebenarnya, tapi lebih ke puisi religi. Luar biasa. Itu berjudul Ketika Tinta Bersenandung. Luar biasa, Ketika Tinta Bersenandung. Iya, itu tahun 2020 kami launching. Tahun 2020. Iya, itu untuk karya solo saya. Kemudian ada beberapa karya buku antologi. Itu kurang lebih ada 7 buah buku. Luar biasa, 7 buah tambah 1 yang solo tadi. Iya. Luar biasa nih teman-teman, benar-benar menginspirasi ya ibunya. Iya. Ya, alhamdulillah berusaha untuk memberi banyak manfaat, Mbak. Luar biasa. Meskipun masih dalam taraf ibaratnya masih dalam taraf kecil ibaratnya, tapi bagaimana kita menjadi pribadi yang bisa bermanfaat. Siap Ibu, luar biasa. Memang dari kecil dulu lama-lama juga makin luas gitu ya, Iya, Bu. iya, betul Dan ini nih kan sekarang ini juga Ibu juga sudah mendapatkan asistensi ya ketika mengikuti Indonesia Green Principle Awards 2022 gitu, bersama dengan PSPD, JBI, PIAT dan juga World Trade Chair Program gitu. Ibu mendapat sedikit informasi mungkin terkait dengan circular economy dan bagaimana itu diimplementasikan di sekolah. Nah, teman-teman juga pastinya pada penasaran nih, program apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Ibu di sekolah MI Muhammadiyah Srebegan, Klaten. Mungkin bisa Terima kasih Mbak Ari. Ya. Kami paparkan program-program unggulan yang di madrasah kami terkait dengan ekonomi sirkular. Memang ini sesuatu yang baru di madrasah kami dan itu alhamdulillah sejak kami bergabung dengan IGPA Indonesian Green Principle Award tahun 2022 bersama JBI, bersama PIAT, PSPD, UGM, itu luar biasa. Saya banyak sekali mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang bisa kami adopsi, yang bisa kami sampaikan di madrasah kami. Setelah dari kegiatan IGPA kami terus berikhtiar, kami berupaya untuk melaksanakan program-program. Ada beberapa program di madrasah kami terkait dengan program ekonomi sirkular. Yang pertama adalah kami bekerja sama dengan Bank Sampah Desa Srebegan itu sudah mempunyai bank sampah, Mbak. Luar biasa, Jadi, sampai berkolaborasi dengan pihak luar ya, Bu? Iya, sebenarnya ini sudah berjalan sekitar 2 tahun untuk kerjasama ini. Tetapi kami baru tahu bahwasanya setelah mengikuti IGPA, oh ternyata dari kerjasama kami dengan Bank Sampah Desa ini ternyata ini termasuk di dalam program sirkular begitu. Nah, di dalam kerjasama dengan atau MOU dengan Bank Sampah Desa, biasanya kami mengumpulkan sampah-sampah, terutama sampah kertas yang sudah tidak terpakai di madrasah kami, untuk kami kumpulkan, kemudian kami jual di Bank Sampah Desa. Kan sudah ada yang pengepulnya begitu. Nah, hasil dari penjualan sampah kertas di madrasah kami itu sudah kami wujudkan untuk membeli semacam ini Mbak Ari, untuk membeli tanaman hias sama pot kayak gitu untuk penghijauan madrasah. Luar biasa. Gitu. Nah, ini teman-teman mungkin saya interupsi sebentar ya, Bu. Mungkin ini nih salah satu dari esensi dari circular economy itu juga barang yang awalnya sampah nih, guys. Jadi bisa diubah menjadi hal-hal yang ekonomis yang menghasilkan rupiah gitu ya. Dari sampah jadi rupiah. Betul. Nah, selanjutnya Miss mungkin ada program lain. Yang program yang kedua, kami juga mensosialisasikan program ekonomi sirkular di madrasah kami ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten. Jadi kami membuat proposal, terus kemudian proposal yang kami buat itu kami sampaikan melalui Humas di Kementerian Lingkungan Hidup untuk
kami mendapatkan pendampingan dari Kementerian Lingkungan Hidup agar dari pendampingan ini ada sosialisasi kepada anak didik kami untuk memberikan edukasi betapa pentingnya peserta didik kami, ya, warga seluruh madrasah kami untuk menjaga lingkungan hidup, untuk melestarikan lingkungan hidup, karena memang pada dasarnya kita itu bertugas sebagai penanggung jawab atas diri kita. Apa yang kita lakukan pasti ada pertanggungjawabannya. Nah, itu kami ingin menyampaikan, mengedukasi kepada anak didik itu biar anak didik itu juga mempunyai pola pikir bahwasanya mereka juga mencintai lingkungan, bagaimana menjaga dan merawat lingkungan, begitu. Luar biasa Ibu. Nah, mungkin karena tadi kan juga udah ada nih ya sosialisasi, upaya yang dilakukan untuk menyadarkan mahasiswa, menyadarkan siswa bahkan sedini mungkin gitu ya, bahwa penting loh, ini tanggung jawab kita loh, kalau lingkungan bersih ini merupakan ya emang harusnya seperti itu. Betul, gitu. Betul. Nah, ini nih Bu, kan kita dari tadi waktu berbicara nih udah ada sesuatu di depan kita. Nah, ini apa nih Bu, program apa yang Ibu lakukan untuk menghasilkan ini? Jadi untuk program kami yang ketiga, Mbak Ari, kami memberikan edukasi di dalam yang kami gabungkan di dalam administrasi pembelajaran di madrasah. Jadi Bapak Ibu guru dalam menyampaikan pembelajaran itu diselingi dengan penyampaian yang terkait dengan pentingnya menjaga lingkungan hidup, kemudian bagaimana agar anak-anak itu juga bijak dalam mengelola sampah. Lah, termasuk ini adalah salah satu hasil prakarya dari peserta didik kami. Ini hasil dari peserta didik kelas 3. Wah, luar biasa, kelas 3 udah bisa buat seperti itu ya Bu. Iya betul. Jadi ini bisa digunakan untuk figura ya, Mbak Ari ya. Betul sekali, dan bagus sekali loh Bu, itu kayak ini dari kertas minyak bekas. Oh iya. Kertas minyak yang bungkus makanan itu ya. Iya, ya. betul. Bungkus makanan ini dibuat semacam lintingan-lintingan kecil itu ya Mbak Ari ya. Kemudian ini dilipat-lipat kayak kipas. Nah, terus disusun di sini, ternyata bisa menghasilkan satu prakarya yang indah, bernilai ekonomis dan bermanfaat. Luar biasa, ini juga bisa dipajang di sekolah juga ya Bu. Ini jadi salah satu karya dari siswa kelas 3 gitu. 3. Dan ini juga teman-teman, ini ada figura dari koran bekas. Dan ini koran bekas juga yang perlu di-highlight adalah bekas juga. Dan ini memanfaatkan sampah ya Bu. Dan ya ada foto siswanya yang terpampang di sini, sangat cantik ya. Karyanya juga cantik teman-teman. Nah, selanjutnya ada apa lagi Bu? Ya, selain mengajak, jadi kalau yang seperti ini kan mengajak siswa untuk berpraktek langsung ya. Berpraktek langsung, mereka memanfaatkan barang-barang bekas untuk dibuat karya yang bermanfaat, dan karya-karya itu bisa dipajang di kelas. Kemudian anak-anak juga bisa membuat di rumah, misalnya dari botol-botol bekas atau botol plastik bekas itu ya Mbak, bisa dibuat untuk tempat alat tulis, kan seperti itu bisa dimanfaatkan dan dibuat di rumah juga. Jadi karya-karya anak selain dipajang di kelas masing-masing, itu juga mereka membuat untuk dipajang di rumahnya masing-masing kayak gitu. Baik Ibu, keren sekali ya, ini program-programnya juga bisa dicontoh oleh teman-teman. Nah, tapi nih Bu, karena kan teman-teman juga butuh media untuk menghubungi nih ya, kalau misalnya pengen mengimitasi program-program Ibu, dan pasti Ibu juga sangat willing ya, sangat mau kalau misalnya program ini bisa sampai kemana-mana, bahwa meme Muhammadiyah Srebegan ini bisa menjadi contoh gitu kan. Nah, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman apa sih medsos atau website yang bisa dihubungi teman-teman kalau misalnya ingin belajar lebih lanjut terkait program-program tersebut. Ya, di MI Muhammadiyah Srebegan kami juga menyampaikan program-program yang terkait dengan ekonomi sirkular ini untuk kami sampaikan melalui media-media sosial yang kami punya di MI Muhammadiyah Srebegan, yaitu ada media sosial dalam bentuk Facebook, kemudian Instagram, dan juga ada channel YouTube-nya kami, yaitu Mim Ganese TV. Mim Ganese TV ya teman-teman. Di situ ada
channel, ada konten kami tentang ekonomi sirkular yang kami upload di YouTube kami, dan itu bisa disaksikan oleh banyak pihak dan semoga itu dapat menginspirasi. Amin, semoga bisa menjadi apa ya, tempat untuk belajar dari Betul. sekolah-sekolah lain. Iya. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe Mim Ganese TV dan Iya. juga datang ke Facebooknya juga. Mim Srebegan. Mim Srebegan. Kemudian Instagramnya juga sama. Instagramnya Mim juga Srebegan. Mim Srebegan. Iya. Nah, Ibu, selama mengimplementasikan ini nih, program-program yang dilakukan, pasti dari anak-anak juga ada hal-hal baru, hal-hal yang nggak familiar, hal-hal yang loh kok kayak gini kayak gitu Iya. kan, yang bikin anak-anak mikir wah kayaknya juga asik nih ya, tapi juga kadang-kadang juga mikir oh kayaknya susah nih kayak gitu. Nah itu ada cerita-cerita menarik nggak sih Bu dari program-program ini ketika Ibu merilis nih program ini dan berusaha untuk memberikan siswa-siswi ini kesempatan untuk mencoba juga? Ya, banyak sekali kisah-kisah unik yang kami dapatkan Mbak Ari dari penyampaian program ekonomi sirkular di madrasah kami. Jadi yang pertama ketika kami menyampaikan betapa pentingnya anak-anak agar bijak, ya, jadi cerdas dan bijak dalam mengelola sampah. Kadang-kadang anak-anak kecil tuh, alah Bu, lah ini sampah kan yang penting dibuang di tempat sampah, seperti itu. Jadi pola pikir mindset pikirnya anak-anak kan masih polos ya Mbak ya, iya, masih betul. polos. Nah, bahkan itu- saat orang dewasa pun juga yang penting udah Iya, masuk tong betul. sampah gitu Betul, kan yang ya mesti Bu. udah masuk tong sampah ya udah selesai kan seperti itu. Nah, kami berusaha untuk ini sebuah tantangan ya di madrasah kami. Kami berusaha untuk membuka mindset, pola pikir anak didik kami bahwasanya sejak kecil mereka harus paham, harus tahu dan harus cerdas dalam ikut untuk membersihkan atau menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, termasuk dalam bijak dalam mengelola sampah. Di madrasah kami itu kan ada kami membuat tong sampah yang kami pilah-pilah menjadi 3 jenis Mbak. Ada sampah yang termasuk dalam sampah daun, kemudian kami pilah ada yang termasuk dalam sampah plastik, ada yang termasuk dalam sampah kertas. Tetapi kadang-kadang juga tantangannya anak itu kan asal pengen cepat, asal dimasukkan terus loh ini tadi masuk di mana ya kayak gitu. Tapi ada cerita kayak misalnya habis masukin plastik di Iya. sampah tong daun gitu ya Bu. Mungkin kayaknya salah deh, Iya. ada diambil Iya, terus betul. Iya, diubah ada gitu. banyak yang Wah, model seperti luar itu. biasa. Berarti sukses menanamkan iya, ya Bu. dan Bapak Ibu guru juga tidak boleh bosan untuk selalu mengingatkan dan memberikan keteladanan, Mbak. Memberikan keteladanan. Jadi tidak hanya hal ini tidak hanya mengedukasi kepada anak-anak, tetapi bagaimana kami untuk memberikan keteladanan bahwasanya yang dilakukan Bapak Ibu guru anak-anak juga ikut melakukan kayak gitu. Benar. Jadi emang gurunya menjadi teladan bagi Iya, anak-anaknya iya, gitu ya. iya. Jadi bagaimanapun memang start awal juga harus menyadarkan guru-guru bahwa hal ini penting. Betul. Bahwa ibu guru ini, bapak guru ini juga menjadi contoh bagi Iya. siswa-siswi Mim Muhammadiyah Srebegan Klaten. Iya. Nah, mungkin nih Ibu, selama Ibu mengikuti program dari IKPA 2022, tadi kan Ibu juga sudah mendapati bahwa ternyata program yang bagus juga harus menghadapi tantangan nih. Betul. Tetapi ada nggak sih Bu kesan yang paling Ibu dapatkan gitu ketika mengikuti program IKPA 2022 gitu, yang paling memorable, yang paling diingat Ibu gitu? Ya. Yang paling berkesan ketika mengikuti IKPA 2022 sebenarnya semuanya paling. Luar biasa. Dari awal sampai akhir itu Alhamdulillah. semuanya paling berkesan. Tetapi ketika untuk hal ini saya sampaikan bahwasanya
saya mendapatkan suatu pelajaran yang sangat berharga, yang itu belum tentu didapatkan oleh sekolah lain ya. Iya, benar, Ibu. MI Muhammadiyah Serbekan termasuk salah satu pilihan yang mendapatkan kesempatan dan mendapatkan penghargaan dari UGM untuk mengikuti IKPA ini adalah luar biasa, dan kami sangat mengapresiasi atas pencapaian dari IKPA ini begitu. Luar biasa Ibu, terima kasih. Dan saya juga berharap semoga dari acara IKPA 2022 yang dilakukan oleh UGM dan juga JBI ini juga bisa memberi manfaat kepada Ibu sebagai sekolah rintisan awal dari Circular School ya Bu. Circular School, dan betul. semoga bisa menjadi branding yang bagus buat MI Betul. Muhammadiyah Serbekan, Betul. bahwa ini loh, kita juga harus menjadi contoh gitu. Mungkin kita sekarang yang mengawali, tapi pada akhirnya nanti kita juga pengen sekolah-sekolah lain juga mengimplementasi hal yang sama, karena bagaimanapun ini juga nilai-nilai yang bagus buat ditiru gitu ya Bu. Nah, Ibu kan di luar sana nih pasti banyak sekali orang yang penasaran gitu. Kayaknya menarik juga nih untuk ngikutin program dari MI Muhammadiyah Serbekan gitu. Dan tapi di sisi lain juga orang-orang juga mikir kayaknya juga susah deh ya buat mengimplementasi hal-hal seperti ini. Mulai dari saya sendiri aja susah, gimana mau ngajakin orang-orang banyak gitu kan Bu. Nah, Ibu ada pesan yang mau disampaikankah kepada orang-orang di luar sana terkait implementasi Circular School ini? Ya, baik. Pesan dari kami dari MI Muhammadiyah Serbekan bahwasanya untuk mengimplementasikan ekonomi sirkular ini sebenarnya berawal dari diri kita. Kalau kita mau sama dengan bisa. Mau sama dengan bisa ya teman-teman. Jadi kalau kita mau, kita pasti bisa begitu. Terus kemudian kita yang berada di dunia pendidikan ini kan sebagai pembangun peradaban. Nah, dalam membangun peradaban, apalagi untuk di sekolah yang masih tingkat dasar, ini bagaimana kita membentuk karakter anak-anak agar mempunyai pola pikir, agar mereka cerdas dan bijak untuk turut melestarikan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, dan mereka juga bijak dalam mengelola sampah, agar mereka itu jadi begini Mbak Ari. Kita di bumi ini, kan bumi ini tidak hanya milik kita, tapi juga milik generasi yang akan datang. Nah, bagaimana mulai dari madrasah, mulai dari sekolah ini kita bangun karakter mereka agar mereka memberikan kesempatan pada generasi mendatang untuk juga menikmati bumi yang tetap lestari dengan dengan keindahannya. Luar biasa sekali Ibu. Saya juga setuju nih teman-teman bahwa bumi ini bukan milik kita, tetapi juga diwariskan ke generasi selanjutnya. Dan pun ketika kita berusaha untuk menyadarkan anak-anak nih ya Bu, berarti kita juga sadar bahwa ini juga milik anak-anak kita, dan anak kita juga harus sadar bahwa ini milik anak-anak mereka, generasi yang akan datang gitu ya. Jadi bumi ini bukan milik kita seorang, ini dibagi untuk ke generasi-generasi sebelumnya. Nah, bagaimana sih Ibu cara meningkatkan atau menjaga nih teman-teman atau bahkan lingkup tim dari Ibu sendiri untuk berada di track yang sama gitu, berada di jalan yang sama, berada di semangat yang sama gitu. Kan pasti juga orang-orang juga mikirnya, aduh kayaknya susah nih ya ngebuat tim yang pada awalnya juga belum paham-paham benar tentang ekonomi sirkular gitu. Bagaimana cara Ibu meningkatkan semangat atau menjaga semangat tim-tim Ibu atau orang-orang sekitar? Menjaga semangat agar kami senantiasa terus menerus untuk mengupayakan program ekonomi sirkular agar bisa berhasil, itu memang butuh proses ya Mbak ya, butuh proses, dan kami dalam berproses itu bagaimana menjaga semangat kami ya, kami harus terus menerus mengupayakan mulai dari diri kita, mulai dari hal yang kecil, kemudian mulai dari sekarang. Ya, kenapa harus besok? Karena sekarang kita bisa mampu melakukan kayak gitu. Dan hal itu harus terus menerus. Kalau
bisa kita katakan harus istiqomah kayak gitu. Harus istiqomah ya Bu, menerus semangatnya nggak boleh pudar kayak gitu. Jadi harus tetap bersemangat untuk mengupayakan bersama-sama, bekerja sama dan harus selalu kompak. Nah gitu. Bener banget Ibu, memang ya bagaimanapun ekonomi sirkular ini nggak bisa dilakukan kalau cuman Ibu saja yang melakukan gitu. Mungkin Ibu bisa menjadi cahaya gitu ya bagi yang lain, tetapi cahaya tersebut kalau nggak disupport dengan hal-hal yang lainnya, dengan teman-teman dan tim dan orang-orang di sekitar Ibu juga nggak bakal berjalan. Betul. Gitu ya, message atau pesan yang ingin disampaikan juga nggak sampai juga gitu ya Bu. Nah, tadi kan kita sudah ngobrol ngalor ngidul gitu ya Bu, dari awal tentang program IKPA bagaimana dan bagaimana implementasinya di sekolah, tantangannya seperti apa. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Waduh. Cepat sekali ya Mbak? Iya cepat sekali Bu, karena nanti kan juga teman-teman juga ada informasi lainnya gitu dari sekolah-sekolah lain. Dan saya juga butuh informasi dari beliau-beliau yang luar biasa untuk saya dapat belajar dengan mereka. Luar biasa Ibu, kita itu nonton video sependek ini tapi udah bakal dapat informasi segunung gitu. Betul, ya Bu, tetapi ya bagaimanapun kita harus akhiri dulu Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah datang kepada Ibu Ari Purwaningsih dan Mbak Ari. Juga dari tim MI Muhammadiyah Srebegan. Semoga meskipun jauh-jauh dari Kabupaten Klaten sampai ke Yogyakarta, semoga bisa berbagi hal-hal yang baik kepada teman-teman dan penonton di luar sana. Nah, karena kita sudah di penghujung acara, saya mengucapkan kepada teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen belajar lagi terkait circular economy dan implementasinya di sekolah, jangan lupa buat teman-teman untuk follow Instagram dari CWTS UGM di @cwtsugm, dan jangan lupa buat yang mau update terkait dengan Circular School Series ini juga jangan lupa subscribe YouTube channel dari Starting Point. Nah, saya Ari dan Ibu Ari Purwaningsih izin undur diri. Terima kasih. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sami-sami Mbak Ari. Bye bye.